Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Sulfiat Rohmania dengan NIM 134. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 4 mata kuliah pengantar teori ekonomi kali ini. Presentasi kali ini berjudul Perekonomian 3 Sektor. Langsung saja untuk materi yang pertama tentang pelaku ekonomi perekonomian 3 sektor oleh Nadila Aiko Effendi dengan NIM 176. Kepadanya dipersilahkan. Di sini aku mau menjelaskan apa sih peran dari pelaku perekonomian 3 sektor itu. Simak videonya baik-baik ya. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga rumah tangga negara atau pemerintah. Penjelasan tentang pengertian serta peran dari pelaku perekonomian 3 sektor yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah rumah tangga produsen atau RTP. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata produsen, peran RTP yaitu adalah sebagai produsen atau yang memproduksi dari bahan baku. Produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan menambah nilai gunanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran rumah tangga atau RTP sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah memproduksi benda dan menjual hasil produksinya tersebut kepada rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua, yaitu adalah sebagai pengguna faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Karena sebagai orang yang memproduksi pasti memerlukan modal, memerlukan SDM, mesin, dan SDA untuk mengubah bahan baku sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga yaitu adalah sebagai agen pembangunan. Agen yang dimaksud adalah agen perantara atau pembantu, di mana pada umumnya agen pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah, di mana produsen membantu pemerintah sebagai agen pembangunan ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan, sehingga berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Dan yang kedua yaitu adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen atau RTK merupakan individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi akibat adanya kebutuhan yang harus dipenuhinya. Peran rumah tangga konsumen sebagai pelaku ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertindak sebagai masyarakat umum yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh RTP atau rumah tangga produsen. Yang kedua yaitu sebagai pemasok faktor produksi, yaitu yang menyediakan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Contohnya, kita bekerja sebagai buruh, maka kita yang tadinya merupakan masyarakat umum menjadi pemasok faktor produksi di tempat kita bekerja. Dan yang ketiga yaitu adalah rumah tangga negara atau RTN atau bisa disebut dengan pemerintah. Rumah tangga negara atau RTN atau pelaku ekonomi dari pemerintah, di mana RTN merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Peran dari rumah tangga negara sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai regulator atau yang mengatur. Tugasnya adalah menjamin proses kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik atau lancar. Dan yang kedua yaitu sebagai konsumen. Misalnya pemerintah menyediakan fasilitas umum, maka pemerintah pasti akan mengkonsumsi barang dan jasa untuk membangun fasilitas umum tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah sebagai produsen. Kalau di Indonesia biasanya kita menyebutnya dengan BUMN. Contohnya yaitu adalah Pertamina yang memproduksi minyak menjadi bahan bakar. Dan yang keempat yaitu sebagai agen pembangunan. Sudah suatu kewajiban suatu negara untuk membangun perekonomian di negaranya. Iya, terima kasih kepada Nadila Aiko yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya adalah peran pemerintah dalam perekonomian oleh Windy Setioningtyas dengan NIM 133. Kepadanya saya persilahkan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan. Ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemerintahan dalam perekonomian di sebuah negara memiliki 3 peranan penting di dalamnya. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai pengatur atau regulator,
sebagai konsumen dan sebagai produsen. Yang dimaksud dengan pemerintahan sebagai pengatur atau regulator, pemerintahan sebagai pengatur yaitu dalam perannya sebagai pengatur, pemerintahan memiliki peran sebagai pengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian, maka akan didapatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, pemerintahan sebagai konsumen. Untuk menjalankan perannya sebagai regulator, pemerintahan otomatis membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan atau produksi. Sehingga hal ini pemerintahan memiliki peran sebagai konsumen. Pemerintahan sebagai produsen. Dalam perannya sebagai produsen, pemerintahan memiliki peran untuk menghasilkan serta memproduksi barang dan jasa. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pembangunan nasional. Terima kasih kepada Windy atas materinya. Materi selanjutnya adalah pengertian, komponen, dan fungsi APBN oleh Berlian Putri Alifa dengan NIM 126. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang APBN. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian APBN. Di dalam negara, perencanaan anggaran sangatlah diperlukan. Di Indonesia sendiri, anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN adalah sebuah daftar yang dibuat secara sistematis dan berisi suatu rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran atau dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua, kita akan membahas komponen APBN. APBN disetujui oleh DPR dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi APBN. 1. Otorisasi fungsi. Otorisasi dari APBN ini berarti bahwa anggaran negara dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembelanjaan atau pendapatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Perencanaan APBN bisa dijadikan sebagai pedoman bagi negara untuk membuat rencana kegiatan di tahun yang bersangkutan. Misalnya seperti dalam anggaran tertulis untuk membangun proyek pembangunan infrastruktur sebesar 10 miliar rupiah. Maka pemerintah bisa mengambil suatu tindakan untuk mempersiapkan realisasi proyek tersebut supaya dapat berjalan dengan lancar. 3. Pengawasan anggaran negara harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebelum dijalankan. Hal ini berarti bahwa APBN sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap semua kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. 4. Alokasi anggaran negara harus diarahkan pada pengurangan pemborosan terhadap sumber daya dan pengangguran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian. Pada realisasinya, fungsi alokasi ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya, fasilitas, efisiensi perekonomian, misalnya seperti pembuatan jalan tol atau jembatan dan perbaikan jalan atau jembatan. 5. Distribusi. Dalam hal ini, APBN sebagai suatu kebijakan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Pada pengaplikasiannya, fungsi distribusi dilakukan dengan memanfaatkan uang negara untuk kepentingan kemanusiaan, misalnya seperti dana pensiun, premi, dan subsidi. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah stabilisasi. Dalam hal ini, APBN menjadi alat pemelihara dan pengupayaan keseimbangan fundamental perekonomian NKRI. Dalam aplikasiannya, fungsi stabilisasi ini dilakukan dengan cara menjaga arus uang atau barang untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang terlalu besar. Terima kasih kepada Berlian atas materinya. Materi yang keempat adalah Circular Flow Perekonomian 3 Sektor oleh Hamim Suroso dengan NIM 135. Kepadanya dipersilakan.
saya akan menjelaskan tentang circular flow. Apa itu circular flow? Pada perekonomian tiga sektor, circular flow adalah perputaran uang dan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah pemerintah. Rumah tangga pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pengenaan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengaruhan ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan agregat. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperoleh dari rumah tangga konsumen. Hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan, konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan, pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumsi dan perusahaan, dan konsumen serta perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Ini adalah contoh gambaran dari perekonomian tiga sektor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ekonomi tiga sektor, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Iya, terima kasih Hamim atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi yang kelima adalah keseimbangan perekonomian tiga sektor oleh Amalia Risa Mufida dengan NIM 039. Kepadanya dipersilahkan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi keseimbangan perekonomian tiga sektor. Campur tangan pemerintah dalam pembangunan menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga produsen atau biasa disebut perusahaan dan masyarakat rumah sebagai rumah tangga konsumsi kepada pemerintah. 2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Syarat keseimbangan yaitu pengeluaran agregat atau biasa dengan disebut AE meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga yang biasanya akan disimbolkan dengan C, investasi perusahaan disimbolkan dengan I, dan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah disimbolkan dengan G. Syarat untuk menentukan mencapai keseimbangan dalam ekonomi tiga sektor yaitu Y sama dengan C ditambah I dan ditambah G, yang artinya pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi perusahaan dan ditambah belanja pemerintah. Sedangkan untuk pendapatan rumah tangga digunakan untuk 3 tujuan: membiayai konsumsi, biasa disimbolkan dengan C, ditabung atau disebut dengan saving, simbolnya S, dan membayar pajak, simbolnya T. Maka berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Dapat dirangkum dari sisi pendapatan, Y sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Dan dari sisi pengeluaran, Y sama dengan C ditambah I dan ditambah G. Sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang jika C ditambah S dan ditambah T sama dengan C ditambah I dan G. Oleh karena C variabel yang sama dapat ditulis S tambah T sama dengan I tambah G. Jadi ada dua keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama, Y sama dengan C ditambah I dan G. Yang satunya lagi, I tambah G sama dengan S tambah T. Terima kasih.
Terima kasih Amalia Risa atas materinya. Kemudian selanjutnya adalah materi ke-6 atau yang terakhir, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor oleh Francisca Octavia AP dengan NIM 041. Kepadanya saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor. Yang pertama, rumusnya pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C di sini adalah biaya konsumsi, plus I adalah investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah dalam membeli barang dan jasa. Selanjutnya, pendekatan suntikan, yaitu rumusnya S sama dengan tabungan perusahaan plus TX. TX di sini adalah jumlah bayar pajak, sama dengan G plus I. G di sini pengeluaran pemerintah dalam membeli barang dan jasa, plus I adalah investasi perusahaan. Contoh, diketahui fungsi konsumsi tetap C sama dengan 100 plus 0,8 YD dan investasi sebesar 50. Bertambahnya peranan pemerintah sebesar 250 dalam kurung G sama dengan 250 dan penerima pemerintah sebesar TX sama dengan 250. Maka keseimbangan pendapatan nasional menjadi 1000. Yang ditanyakan, perhitungan keseimbangan pendapatan nasional. Jawabannya A. Pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus I plus G. C sama dengan 100 plus 0,8 Y. YD sama dengan Y min TX. Y sama dengan 100 plus 0,8 dalam kurung Y min 250 plus 50 plus 250 Y sama dengan 100 plus 0,8 Y min 200 plus 50 plus 250 Y min 0,8 Y sama dengan 200 kali 0,2 Y sama dengan 200 YEG sama dengan 1000. Selanjutnya B pendekatan suntikan atau bocoran. S plus TX sama dengan I plus G. G sama dengan 100 plus 0,8 dalam kurung Y min 250. G sama dengan 100 plus 0,8 Y min 200. G sama dengan min 100 plus 0,8 Y. 100 plus 0,2 Y sama dengan 50 plus 200. 0,2 Y sama dengan 200. YEG sama dengan 1000. Jadi seimbang. Sekarang keseimbangan secara grafik. Gambaran secara grafik dapat dibedakan kepada dua pendekatan, yaitu 1. Pendekatan penawaran agregat atau pengeluaran agregat, Y sama dengan AE. Yang kedua, pendekatan suntikan bocoran, J sama dengan W. Dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat atau pengeluaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila fungsi pengeluaran agregat C plus I plus G memotong garis 45 derajat garis YAE. Titik perpotongan kedua garis tersebut menggambarkan keseimbangan perekonomian di mana Y sama dengan C plus I plus G. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan terjadi pada perpotongan fungsi suntikan I plus G dan fungsi bocoran S plus T. Contoh soal pendapatan nasional keseimbang 3 sektor. Diketahui informasi dalam perekonomian terbuka sebagai berikut. Fungsi konsumsi C sama dengan 500 plus 0,8 Y. Pajak tetap TX sama dengan 100. Investasinya sama dengan 100. Pengeluaran pemerintah sama dengan 100 juga. Yang A, maka besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Yang kedua, B, pendapatan siap dibelanjakan. C, besarnya konsumsi keseimbangan. D, besarnya tabungan keseimbangan. E, gambarkan kurva AE keseimbangan. Yang pertama A, maka besarnya pendapatan nasional seimbang adalah Y sama dengan C plus I plus G sama dengan CO plus BYD plus I plus G sama dengan CO plus B dalam kurung Y min TX plus I plus G sama dengan 500 plus 0,8 Y min 0,8 dalam kurung 100 plus 100 plus 100. Y nya sama dengan 620 dibagi 0,2 sama dengan 3100. Yang B, pendapatan siap dibelanjakan. YD sama dengan Y min TX. YD sama dengan 3100 min 100 sama dengan 3000. Oke, yang C, besarnya konsumsi keseimbangan. C
CE sama dengan CO plus BYD. CE-nya sama dengan 500 plus 0,8 dikali 3000 sama dengan 500 plus 2400 sama dengan 2900. Yang D, besarnya tabungan keseimbangan. SE sama dengan YD min C. SE-nya 3000 min 2900 sama dengan 100. Selanjutnya, grafik A menunjukkan keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 plus 0,60 Y, dan fungsi perbelanjaan agregat adalah AE sama dengan 480 plus 0,60 Y. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada Y sama dengan 225, yaitu ketika Y sama dengan C. Dan fungsi perbelanjaan agregat AE memotong garis 45 derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan Y sama dengan 1.200. Selanjutnya pada grafik B menunjukkan keseimbangan mengikut pendekatan suntikan bocoran. Fungsi suntikan adalah I plus G sama dengan 150 plus 240 sama dengan 390. Dan fungsi bocoran S plus T sama dengan min 90 plus 0,20 Y plus 0,20 Y sama dengan min 90 plus 0,40 Y. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada Y sama dengan 225, yaitu pada pendapatan nasional di mana C sama dengan Y. Dan memotong fungsi suntikan pada Y sama dengan 1.200, yaitu pendapatan nasional yang dicapai pada tingkat keseimbangan. Ya, terima kasih kepada Francisca Octavia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya, Nurul Sulfiatur Rahmania, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini, saya, perwakilan dari teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.